tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut DNPS, konsep bernegara kita sebagai Indonesia ini hari ini seperti apa sih? Ya, kalau setiap orang mungkin akan berbeda dengan saya. Jadi kalau menurut saya, sederhananya berbangsa dan bernegara itu ya mencintai bangsa dan mencintai negaranya. Nah, tentu kita tahu rambu-rambunya. Jadi kalau menurut saya, konsep berbangsa dan bernegara itu ya nomor satu, mencintai bangsa dan negaranya. Nah, tentu itu orang yang bisa mencintai bangsa dan negaranya itu ya dia harus menjadi bangsa dari sebuah negara yang bersangkutan. Kalau dia berasal dari warga negara lain, itu untuk diminta mencintai dan menyayangi bangsa dan negaranya, bangsa dan negara orang lain ya tentu tidak bisa. Jadi nomor satu adalah bahwa orang tersebut ya harus berwarga negara yang bersangkutan. Misalnya saya orang Indonesia, ya tentu saya akan mencintai bangsa Indonesia dan warga negara Indonesia. Itu nomor satu. Yang kedua, ada preambul yang harus kita pahami. Misalnya falsafah bangsa Indonesia itu apa? Pancasila, bukan liberal, bukan kapitalisme, bukan komunisme. Maka berarti landasan kita bergaul, landasan kita berbangsa, bernegara, landasan kita beragama, landasan kita bersilaturahmi dan sebagainya itu ya harus sesuai yang termaktub di dalam Pancasila. Misalnya berketuhanan yang Maha Esa, ya kita harus menghormati semua orang meskipun itu agamanya lain dengan kita misalnya. Kemudian ya kita harus menghormati bagaimana cara-cara kita membangun peri kemanusiaan, membangun persatuan, membangun kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan membangun rasa keadilan itu bagaimana, landasannya apa? Landasannya berkali-kali saya sampaikan adalah Pancasila, demokrasi Pancasila itu adalah satu sikap politik yang memberikan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Maka ketika kita menemukan perbedaan agama dengan teman kita, itu mestinya, atau perbedaan pendapat dengan teman kita atau lawan politiknya, itu mestinya kita itu harus bisa merasakan sebuah kemewahan di dalam berpolitik, sebuah kemewahan di dalam menjalankan kaidah-kaidah agama. Jadi kemudian tidak terjadi ketika kita menemukan teman dengan beda agama lantas saling mendiskriminasikan atau saling menuduh kafir dan sebagainya. Itu sudah bukan demokrasi Pancasila, karena demokrasi Pancasila itu memberikan penghargaan terhadap perbedaan. Dan sekali lagi, perbedaan itu, ketika kita menemukan perbedaan itu harus seperti kita menemukan sebuah kemewahan. Itu demokrasi Pak, itu pergaulan menurut demokrasi Pancasila. Maka tidak dibenarkan kemudian ketika saya sama siapapun, kemudian saya sebagai umat Islam menuduh dia kafir kamu, dengan mindset bahwa ketika ngomong kafir itu bahwa orang itu pasti nanti masuk neraka.
Nah, dalam pandangan saya, mohon maaf, itu tidak sepantasnya di alam demokrasi Pancasila itu. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa mendapatkan perbedaan agama, perbedaan cara pandang di dalam politik, itu tidak kemudian melahirkan permusuhan. Tidak bisa, jangan sampai melahirkan sebuah permusuhan. Kalau itu nanti melahirkan sebuah permusuhan, ya setiap 5 tahun sekali bangsa ini pasti terjadi permusuhan terus. Nggak akan mungkin bisa menemukan perbedaan sebagai sesuatu yang dialektis. Jadi sama-sama kita membutuhkan perbedaan itu, bahkan justru malah kita butuhkan kalau kita ingin mendapatkan kemewahan. Artinya ketika kita mendapatkan perbedaan itu, kita dimungkinkan, diharapkan kita justru akan memperkaya pendapat kita. Jadi kita ada tambahan-tambahan referensi dari atas perbedaan tersebut. Maka tidak ada lagi kita permusuhan setiap habis pilpres. Bagaimana mengkorelasikan dasar-dasar atau falsafah kebangsaan dan kenegaraan tadi untuk menuju sebuah tujuan negara yang sudah disepakati oleh founding father kita? Jadi sudah disebutkan kan begini, dasar negara kita itu Pancasila. Jadi kita ini sedang naik mobil. Mobil itu bisa berjalan, kita arahkan kemanapun mobil itu. Nah, kemudian kalau mobil itu sudah menyatu dengan hati kita, dengan naluri kita, maka alam pikiran atau perasaan kita pasti akan bisa menentukan dengan kecepatan berapa, kemudian akan dilewati jalan yang mana. Oh, kalau mobilnya seperti ini tentu tidak bisa melewati jalan yang seperti ini. Nah, maka ketika kita menentukan dasar negara kita Pancasila itu, tujuan yang akan kita capai itu menurut saya ya harus linier dengan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Misalnya dasarnya juga Pancasila, kemudian dijalankan dengan misalnya dengan ideologi kapitalisme atau komunisme misalnya, ya pasti akan di tengah jalan akan menemukan jalan simpang yang berbeda, dan tentu berarti tujuan itu tidak akan tercapai. Tujuan awal yang kita bangun bahwa membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak akan mungkin bisa tercapai. Bisa jadi kita kalau naik mobil itu nanti kemudian menuju kepada titik rakyat sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ternyata dikendalikan pengemudinya itu tidak sesuai dengan kapasitas atau kualifikasi mobil tadi. Ya pasti wong kita itu pakai mobilnya Mercedes-Benz misalnya, tapi ternyata pakai 4x4. Nah, naik gunung terjal dengan troto yang terjal, ada jurang dan kemudian masuk jurang. Ya, jadi seperti itu. Maka semua tujuan daripada negara tadi tetap harus berlandaskan kepada dasar negara tadi itu. Dasarnya mau apa? Itu termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sudah konsisten saja dengan itu. Perkara Republik ini dulu pernah terjadi pergolakan politik antara Pancasila dan PKI. Itu
itu zaman dulu, dan kemudian kembali lagi kepada Pancasila. Nah, kemudian setelah kembali ke Pancasila, ya menurut saya ya jangan kemudian negara ini diurus dengan judul berdasarkan Pancasila, tetapi proses pelaksanaannya dengan cara-cara kapitalisme atau dengan cara-cara komunisme, dengan menghalalkan segala macam cara, misalnya seperti itu. Contohnya adalah misalnya begini, contohnya saja bisa jadi ini beberapa waktu yang lalu, kira-kira bulan Juli itu kan Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa subsidi BBM itu masih terjaga, kalau nggak salah seperti itu, masih terjaga. Meskipun pada bulan Agustus, 1 bulan kemudian ternyata ada perubahan, dan apalagi ketika kemudian muncul yang namanya kasus Sambo, saya jadi curiga, tidak menuduh, tetapi bisa jadi kasus yang namanya Verdi Sambo ini itu kan muncul terjadi secara tiba-tiba. Ada seorang jenderal membunuh anggotanya. Kalau zaman 30 September, jenderal pada dibunuh oleh mungkin para anggotanya. Nah sekarang jenderal membunuh anggotanya. Kalau zaman dulu anggota membunuh para jenderal-jenderalnya. Apa bedanya sebenarnya? Nah itu jalan-jalan yang tidak Pancasilais menurut saya. Jalan-jalan yang tidak Pancasilais. Nah lepas dari, mohon maaf ini agak kita menjurus ke masalah kenaikan BBM dan isu Sambo tadi. Jadi bisa jadi menurut saya ini dugaan saya saja, perubahan statement yang tadinya menyatakan bahwa subsidi BBM itu terjaga, tapi kemudian hari katakanlah akhirnya ada perubahan. Jadi kalau orang kecil mengartikan beginilah, sudah janji tidak akan menaikkan harga BBM gitu, karena terjaga subsidinya, tapi di kemudian hari menjadi tidak terjaga subsidinya, berarti harus ada tambahan subsidi. Maka mungkin negara tidak kuat, maka menaikkan subsidi. Jika benar logikanya seperti itu, tapi bisa jadi berkaitan dengan naiknya harga BBM ini memang untuk menutupi isu-isu tentang skandal Satgasus Merah Putih. Karena begini, karena kenapa tiba-tiba Satgasus yang dibentuk oleh para petinggi Polri kok tiba-tiba dibubarkan begitu saja, enak aja bubarkannya, kayak pramuka misalnya mau kemah itu kita bentuk regu, terus kemudian regu itu membentuk tugas job deskripsi mekanisme dan job deskripsi anggota regu itu. Setelah mereka kemah dan kemudian pulang itu dibubarkan, kan enak saja membubarkan regu kancil apa regu monyet apa regu singo apa gitu.
barang merah misalnya kayak gitu. Ini kok Satgasus ini kok enak banget dibubarkannya dan didirikannya. Saya juga tidak pernah tahu. Tiba-tiba kita dengar ada Satgasus Merah Putih toh. Nah saya dengar-dengar bisa jadi benar ini bahwa memang pada zaman Kapolri, kalau nggak salah mohon maaf, Pak Tito Karnavian, itu beliau membentuk yang namanya Satgasus Merah Putih itu tadi. Yang waktu itu ketuanya memang dipilih oleh Verdi Sambo. Tapi tiba-tiba ada persoalan intern di Verdi Sambo sendiri, yang notabene dia punya jabatan dan di Polri dan kemudian dia punya jabatan sebagai ketua Satgasus Merah Putih. Nah Satgasus Merah Putih ini si sang ketuanya ini, kaisarnya ini ditugaskan apa? Kok harus membentuk Satgasus Merah Putih ini? Ditugaskan untuk apa? Dan bisa jadi, karena saya dengar-dengar ini kan memang di luar institusi negara. Saya nggak tahu presiden tahu apa tidak. Bisa jadi ini akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu di lingkaran Polri, oleh oknum-oknum Polri, anggota polisi tertentu, bisa dimanfaatkan untuk pribadi-pribadi oknum-oknum Polri tertentu. Misalnya begini, kan ini kan negara nggak tahu. Kemudian yang namanya komandonya memerintahkan, misalnya bisa jadi memerintahkan kepada ketuanya dan timnya itu tadi untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Apakah itu dari judi, apakah itu dari mohon maaf jual beli kasus, bisa jadi itu, atau jual beli pasal, atau bisa jadi dari narkoba, jualan narkoba yang diedarkan seluruh Indonesia ini berada di bawah pengawasan dan pengendalian Satgasus Merah Putih. Bisa jadi seperti itu. Jadi uangnya itu kan mesti kita harus tahu, kita harus tahu dong. Toh nyatanya sampai hari ini ada polisi judi masih marah, narkoba masih marah, jual beli kasus kanan kiri, muka belakang kadang-kadang masih ada desus seperti itu. Jual beli jabatan, entah itu di lingkungan Polri atau di lingkungan sipil, ya bisa jadi ada seperti itu. Dan kemudian Satgasus ini menjadi maklarnya, kan bisa jadi seperti itu. Nah, apalagi misalnya Satgasus Merah Putih ini ngeri nih kalau misalnya Satgasus Merah Putih ini kemudian melakukan, ada perintah misalnya dengan tugas-tugas misalnya melemahkan, menghancurkan kelompok agama tertentu yang tidak mendukung oknum-oknum yang punya cita-cita sendiri tadi. Oknum-oknum itu tadi juga mungkin cita-citanya juga demi bangsa, demi negara, tapi dijalankan dengan saudeli dewe. Nah itu kan antara dasar dan tujuan yang ditanyakan Bintoro tadi nggak bener, tidak Pancasila, nggak sinkron. Kemudian karena Pancasila itu juga tidak menyerukan hancurkanlah kelompok agama yang tidak mendukung kita ini siapa? Gitu loh.
Mbah Dul apa Lek Walidi apa Mbah Joyo orang ngerti men kita wonten teple ora ada. Kan kayak gitu itu bahaya sekali jika saja misalnya Satgasus ini juga bertugas untuk melemahkan, menghancurkan kelompok agama yang tidak mendukung kita. Semua agama itu pasti akan mendukung semua cita-cita luhur dari bangsa dan negaranya. Ya, betul. Nah, cita-cita luhur itu apa? Cita-cita luhur itu adalah pasti vestetnya itu tidak sekedar untuk kepentingan kelompok tertentu atau pribadi tertentu, tetapi untuk seluruh bangsa dan tanah air ini dan negara ini. Mesti begitu. Nah, kalau cuma ngomong untuk menghancurkan kelompok agama tertentu yang tidak mendukung kita, itu ya patut dicurigai. Agama tertentu yang mana? Agama tertentu yang mana? Gitu loh. Kita juga punya agama ya Mas Bendera. Agama apa yang ada di Indonesia ini bagus semuanya. Jangan kemudian ada kelompok misalnya katakanlah bisa jadi tadi Satgasus Merah Putih tadi akan menghancurkan kelompok agama yang tidak mendukung kita. Semua agama yang ada di Indonesia ini baik semuanya. Dan tidak ada yang mencoba mereka-reka umatnya itu mereka-reka untuk menghancurkan bangsa dan negaranya, itu tidak ada. Maka jangan kemudian ketika misalnya Satgasus punya rencana untuk menghancurkan kelompok agama yang tidak mendukung kelompok itu, ya jangan, karena semua agama itu baik tujuannya, semuanya baik. Nah, hal seperti itu kan pasti menggunakan dana atau mesti? Ya. Ya, dananya saja bisa jadi loh itu berasal dari judi, melindungi bandar judi, melindungi bandar narkoba, jual beli kasus misalnya, jual beli jabatan, ngancam-ngancam orang korupsi, ngelindungin orang korupsi, tapi ada kompensasi. Ya, kalau uangnya didapatkan dari itu ya tentu pasti akan jadi tidak baik uangnya. Uang kadal di pangan biawak, apa uang biawak di pangan boyo. Dan jangan lupa ketika memang dana-dana Satgasus itu berasal dari hal-hal yang ilegal, jalur-jalur gelap, lorong-lorong gelap, pasti akan digunakan juga untuk lorong-lorong gelap, untuk membangun hal yang gelap. Bisa jadi loh, misalnya begini, ini kan di tubuh polisi ini kan sekarang kan ada segerombolan para pendosa ya. Tapi ada juga yang sekelompok para polisi yang baik. Tapi yang perlu diingat, segerombolan oknum-oknum polisi atau para pendosa tadi itu bisa jadi loh, mereka punya niat misalnya menyusupi dan bertekad menghancurkan parpol-parpol yang kuat dengan pura-pura misalnya dia harus mendekat, berbaik hati. Bisa jadi itu partai-partai misalnya kayak PKS yang sudah terbangun dituduh sebagai partai khilafah misalnya. Bisa jadi partai itu diincar loh oleh kelompok
oknum polisi yang para pendosa itu tadi. Ini teman-teman PKS ini kan segerombolan masyarakat beragama, beriman, dan musuhnya pasti segerombolan para pendosa, ya kan? Nah, segerombolan para pendosa mesti tidak suka pada partai-partai macam PKS seperti ini. Bisa jadi seperti itu, dan celakanya bisa jadi ini juga Satgas Merah Putih ini bisa jadi juga berkeinginan, berniat untuk mengelus-eluslah TNI, gitulah, meninabobokan TNI, ya tak, ngopeni TNI, ya tak, ngasih uang ke TNI dari uang-uang yang ilegal itu tadi. Agar apa? Agar TNI berada di ketiak polisi para pendosa tadi. Nah, tentu kita masih berharap lah, kita harus yakin bahwa TNI tidak akan mungkinlah disusupi seperti itu. Saya menyatakan ini, menyampaikan ini, sekedar mengingatkan jangan sampai jika ada oknum-oknum para pendosa tadi itu mencoba-coba mendekati TNI dengan ngasih uang dan sebagainya, kemudian TNI ini masuk di dalam skenario Satgasus Merah Putih hanya untuk menempatkan TNI berada di dalam ketiaknya, meninabobokan TNI. ya bisa jadi seperti itu loh. Maka ini TNI harus hati-hati, karena ini dua belah pihak sudah, ini semuanya memiliki persenjataan ya. Polisi saja kepemilikan persenjataannya, anggota-anggotanya, personel-personel yang lebih luar biasa dibanding TNI. TNI masa nggak dikasih senjata malah. Polisi yang kemana-mana boleh bawa senjata. Jadi bisa jadi masuk kepada parpol-parpol, partai-partai yang memang tidak akan mendukung kelompok oligarki misalnya, atau partai-partai yang tidak mendukung kelompok-kelompok korporasi misalnya, dengan dilindungi salah satunya dari TNI misalnya, karena TNI bisa jadi nanti satu saat bisa dininabobokan dengan uang dari mana? Dari judi, dari narkoba tadi itu. Ya jadi seperti itu. Nah, ada sumber dana yang lain, misalnya tidak menuduh, misalnya Satgasus ini juga main todong sana sini, termasuk kepada yang sembilan naga atau kepada melindungi para taipan itu dengan sekuat tenaga. Mereka para pendosa tadi itu melindungi agar apa? Agar fulusnya itu lancar. Mereka kemudian menjadi pendukung para pendosa ini. Mendukung untuk apa? Bisa jadi pendiri Satgasus Merah Putih ini punya cita-cita pengen jadi presiden di tahun 2024. Ya kan? Dia sudah punya dana, gitu. Kemudian dia sudah berhasil meninabobokan TNI, menghancurkan kelompok-kelompok khilafah dengan tuduhan khilafah itu tadi. Bisa jadi seperti itu. Bahkan dasar negara kita Pancasila itu kan masih melarang lahirnya Partai Komunis Indonesia, lahirnya ideologi, berlangsungnya ideologi komunisme di Indonesia. Tapi bisa jadi mereka punya cita-cita, karena ini juga banyak, untuk menggalang para turunan-turunan PKI. Bisa jadi, sudah bisa jadi, artinya sampai-sampainya dia bisa melakukan seperti itu karena untuk kepentingan pribadi di pilpres nanti. Bisa jadi kan seperti itu.
Jadi yang mendirikan Satgasus Merah Putih tadi bisa jadi punya cita-cita dari presiden, dan itu tentu saja perlu biaya, perlu dukungan orang banyak. Orang banyak itu mungkin ya salah satunya dari kelompok-kelompok menggalang keturunan-keturunan PKI tadi, dananya dari judi, narkoba dan sebagainya, dari Taipan dan sebagainya. Nah, ini kembali kepada bagaimana mensinkronkan antara dasar negara dan tujuan negara itu tadi. Ya, kalau sudah seperti ini, antara dasar dan tujuannya sudah tidak sinkron. Jadi dasar negara hanya bisa dipakai sebagai simbol, tapi proses pelaksanaan bernegaranya dijalankan secara tidak baik, artinya dengan cara-cara yang melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, gitu deh. Nah, kalau sudah sampai kepada bahwa Satgasus ini juga akan melakukan penyusupan di TNI dengan cara penggembosan di tubuh TNI, meninabobokan TNI, ya ini negara dalam keadaan bahaya. Negara dalam keadaan tidak baik-baik saja, dan pasti lama-lama akan ketahuan siapa oknum-oknum TNI yang sudah terminabobokan. Maka saya berharap kepada TNI, ya jangan sampai terminabobokan. Berpeganglah kepada Sabta Marga dan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sudah ini selesai. Karena walaupun bagaimana nanti pasti akan ketahuan. Nggak mungkin tidak ketahuan. Apapun yang dijalankan oleh Satgasus ini, buruknya, baiknya, pasti akan ketahuan. Dan ketika Satgasus ini juga merancang, misalnya akan mencalonkan salah satu di antara anggota di Satgasus ini, petinggi di Satgasus ini untuk menjadi presiden, dan kemudian ada yang jadi Kapolri dan sebagainya. Ini Satgasus ini bisa juga loh sejak dini berusaha untuk menguasai KPU, memainkan data Pilpres misalnya di tahun 2024 nanti, dengan mencari-cari kasus petugas KPU, bisa jadi mengkriminalisasi petugas-petugas di KPU sampai di KPPS, ulama, ustadz dan sebagainya, yang dan digantung atau menggantung kasusnya. Nah, itu bisa jadi mereka dijadikan sebagai tawanan, sandera, dijadikan sandera, karena orang itu KPU suka berkasus. Maka saya harapkan kepada masyarakat Indonesia, pilihlah pejabat itu, misalnya di KPU sampai ke KPPS, benar-benar orang yang tidak bisa masuk angin, benar-benar orang yang tidak bisa disogok. Ya, jalankan saja. Pilih orang yang betul-betul konsisten menjalankan tugas-tugas dan kewajibannya. Maka sogokan berapapun jumlahnya, kalau orang itu sudah militan dengan tugas-tugas dan kewajibannya, saya pikir tidak akan mungkin bisa disogok. Misalnya di tubuh KPPS sampai KPU sampai KPS sampai KPPU, dan di tubuh TNI dari pangkat paling rendah sampai paling tinggi. Karena bisa jadi sekali lagi Satgasus ini juga punya niat untuk melakukan pembusukan di tubuh TNI, untuk melakukan peninabobokan di tubuh oknum-oknum TNI.
Ya nggak punya tenaga lagi lah kita ini sebagai masyarakat sipil. Karena di polisi sendiri, kepolisian sendiri ada oknum jenderal membunuh prajuritnya. Bagaimana kalau dengan prajuritnya saja tega melakukan seperti itu, apalagi yang tidak dengan anggotanya? Kacau, udah kacau. Di Bawaslu dimasukin, berusaha dikendalikan misalnya. Cari sandera lagi. Mencari sandera di KPU, mencari sandera di Bawaslu, semuanya dibeli. Uang enak nyarinya, uangnya dari judi, uang dari narkoba, dan bandarnya itu juga sudah tidak lagi mengenal dosa, juga tidak mengenal lagi bahwa yang namanya judi dan narkoba itu merusak masa depan bangsa. Los. Ya. Sudah nggak ada, sudah itulah dengan cara menghalalkan cara-cara menghalalkan segala cara itu tadi itu. Bahkan di lapas-lapas itu dan PS Mas Bintaro, ini kebanyakan yang ditangkap atau dipenjarakan itu sebagai pelaku judi. Jadi bandar itu mungkin presentasinya bisa 5-10%. Tetapi kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang melakukan perjudian di gardu-gardu ronda itu, kan? Nah, kayak gitu. Nah, kalau begitu saja ya. Bandar juga bukan bandar yang besar itu, kan? Iya, enggak, kalau terjadi seperti itu saja kan itu terjadi sekelompok kecil ya. Bisa Ya, jadi. Mesti kelompoknya menjadi banyak gitu. Ya. Yang ketagihan narkoba dan sebagainya itu. Tapi kalau sampai membuat trik divide et impera, politik adu domba antara misalnya ormas-ormas dengan TNI misalnya, bisa jadi itu dibuat seperti itu. Mungkin terjadi yang namanya Satgasus itu membuat trik seperti itu. Gimana caranya agar ormas-ormas di tengah masyarakat ini kemudian bisa konflik dengan oknum atau struktur lembaga TNI sendiri misalnya. Sutradara ini, kan? Bukan aktor. Iya, bisa jadi begitu loh. Nanti akan seperti itu. Nah, harap hati-hati para komandan-komandan TNI ini dari tingkat atas sampai di tingkat bawah. Waspada. Harus ada kewaspadaan dan harus ada mitigasinya, kesiapsiagaannya. Jadi ini sekali lagi negara ini sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bagaimana kalau kemudian mereka teradu domba ormas tadi? Ya kan? Nama TNI kemudian hancur kan? Dimungkinkan kan seperti itu. Tidak ada kepercayaan lagi terhadap TNI. Dan kemudian cita-cita para tokoh-tokoh di Satgasus tadi, ada yang jadi presiden. Ya, kalau itu sudah jadi goal presiden, ya, itu menjadi targetnya itu. Menjadi targetnya. Maka dikuasailah negeri ini oleh tangan-tangan para pendosa. Nah, ini yang harus kita tidak setuju. Ini yang harus kita lawan. Betul. Itu harus kita lawan. Ya gimana? Kita kan harus menyelamatkan bangsa ini. Bangsa negara yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Jangan hanya mudah mengucapkan dan diucapkan. Kalau sudah terjadi seperti ini, kalau sudah terjadi adu domba antara ormas dengan TNI, bahaya. Maka seluruh lapisan masyarakat harus berpihak ketika terjadi seperti itu loh. Harus berpihak dan waspada dan berpihak kepada TNI, mengingatkan satu-satunya harapan, tinggal TNI kalau memang sudah terjadi seperti itu tujuan dari Satgasus dan cara-cara Satgasus untuk mencapai cita-citanya, menggolkan salah satu petingginya misalnya untuk menjadi presiden atau calon presiden di 2024. Jangan kaget kalau di
injury time atau golden time nanti muncul bahwa salah satu calon presiden itu adalah tokoh di Satgasus itu. Dan perlu diingatkan bahwa di tubuh kepolisian sekarang ini sudah ada terbukti ada kelompok para pendosa. Siapa itu? Yang ada di dalam Satgasus itu, yang menjadi anggota Satgasus ini. Ini harus diadili, tangkap adil sesuai dengan undang-undang yang berlaku di kepolisian. Harus ditangkap dan diadili sesuai dengan prosedur yang diberlakukan di kepolisian. Jadi di tubuh Polri ini sudah ada polarisasi antara kelompok polisi para pendosa dan kelompok polisi penikmat surga. Biasanya yang kedua ini yang sangat bertanggung jawab kepada bangsa, keselamatan bangsa dan negara. Ya sudah, itu yang diangkat. Ganti para pendosa dengan kelompok penikmat surga tadi, kelompok polisi penikmat surga tadi, diganti saja. Kelompok polisi calon penghuni surga gitu. Ya, kelompok calon penghuni surga ini harus mengganti segera mungkin, harus mengganti orang-orang atau oknum-oknum polisi para pendosa, para penghuni neraka. Iya. Saya bukan tidak suka kepada polisi, justru saya ngomong seperti ini adalah karena rasa cinta saya kepada polisi, agar di tubuh kepolisian tidak ada kelompok polisi para pendosa, gitu loh. Tidak ada lagi yang namanya jual beli kasus, jual beli pasal, jadi melindungi bandar narkoba, melindungi bandar judi. Jangan ada lagi itu. Ini penegak hukum nih, atau penghancur hukum nanti malah kalau begitu. Jangan menghalalkan segala cara lah. Kalau pengen jadi presiden ya jangan dengan cara-cara seperti itulah. Berbuat yang baiklah kepada seluruh rakyat Indonesia. Toh nanti rakyat sendiri yang akan memilih. Menang dan kalah itu kan ketentuannya ada pada rakyat, keputusannya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya seperti itu. Jadi coba bayangkan kalau yang namanya Satgasus ini sudah menjalankan misi-visinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, misalnya menguasai KPU dan bisa memainkan data-data di Pilpres, petugas-petugas KPU disandera kasusnya. Misalnya ada salah satu oknum KPU yang punya ada kasus apa gitu, udah ya gimana dia dijadikan sandera. Untuk apa? Untuk kompensasi harus memenangkan calon Pilpres yang dari Satgasus tadi itu, kemudian melindungi para taipan dan melemahkan kelompok-kelompok agama yang tidak mendukung dia, maksudnya yang tidak mendukung Satgasus, tema visi Satgasus tadi, menghancurkan partai-partai kuat misalnya, kemudian apa lagi tadi, meninabobokan TNI, kemudian Bawaslu sudah dia pegang seperti menggenggam KPU tadi dengan penyanderaan kasus tadi. Kemudian sudah berhasil misalnya membenturkan antara ormas-ormas dengan TNI misalnya, ya toh? Sudah berhasil membenturkan antara ormas-ormas itu dengan TNI misalnya. Kemudian dana-dana sudah terkumpul dengan baik, sudah banyak ya, dari judi, narkoba tadi itu.
melemahkan kelompok-kelompok agama, melemahkan, menghancurkan kelompok agama yang memang tidak mendukungnya. Ya kalau sudah beberapa hal tadi itu sudah dijalankan dengan baik oleh Satgasus, ya sudah. Misalnya TNI juga sudah berhasil diadu domba dengan Ormas, ya sudah, dan sudah berada di dalam ketiaknya, misalnya, ya sudah, hancurlah bangsa ini, hancurlah negara ini menurut saya. Karena apa? Karena bakal dikelola oleh kelompok para pendosa, kelompok para pendosa. Nah, saya melihat dari visi-visi, melihat menurut saya, dugaan saya tentang visi misi Satgasus tadi, saya agak khawatir dan saya agak curiga. Kenapa kemudian tiba-tiba BBM naik pada saat gencar-gencarnya isu soal Satgasus, gitu loh. Tapi kemudian terjadilah yang namanya dan kemudian terjadi demonstrasi dengan tuntutan turunkan harga BBM, bahwa isu tentang turunkan harga BBM itu memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Tetapi yang lebih mengerikan menurut saya adalah bergulir dan berlangsung dan berhasilnya visi Satgasus tadi. Itu lebih mengerikan, itu lebih menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, makanya saya curiga terhadap demonstrasi turunkan harga BBM ini. Salah-salah itu memang sengaja dipompa oleh kelompok elit tertentu atau oleh para pendosa itu tadi. Memang dipompa sedemikian rupa, dikoordinir sedemikian rupa, dikonsolidir sedemikian rupa. Misalnya di Jogja terjadi, di Malioboro itu biasanya demonstrasi dicegat oleh tukang becak sama banyak beberapa ormas-ormas. Kok ini kok tidak ada yang nyegat, nggak ada yang bujuki untuk nyegat, gitu loh. Kok enak-enak saja kemudian mereka demonstrasi di Malioboro, kok tidak terjadi pencegatan seperti kejadian-kejadian beberapa saat sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya. Saya jadi curiga, ini salah-salah memang dikonsolidir ini demonstrasi ini. Dimanggap-manggapi. Iya, dimanggap-manggapi. Bahkan mungkin mereka itu juga tidak tahu kalau sedang dimanfaatkan. Lepas dari bahwa, mohon maaf, saya sangat menghormati dinamika kaum muda dan mahasiswa. Mereka demonstrasi, turunkan harga BBM, sangat baik, sangat baik. Yang tidak baik yang menunggangi, jika itu memang ditunggangi. Ya bisa jadi para pendemo tidak tahu. Para pendemo tidak tahu. Dan kemudian ketika demonstrasi tertuntut dengan tuntutan turunkan harga BBM ini terpompa dengan luar biasanya, maka isu tentang Satgasus nggak ada. Yang muncul cuma soal pelecehan seksual. Ada di balik seksual itu ada isu yang menarik di balik isu pelecehan seksual tadi. Ada isu yang sebenarnya lebih menarik dibanding turunkan harga BBM. Isu yang lebih menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada. Bongkar skandal Satgasus Merah Putih. Dari mana uangnya? Ya toh? Dengan cara apa mereka mencari? Peruntukannya digunakan untuk apa? Diaudit kalau bisa. Ini uangnya banyak. Diaudit. Siapa otaknya? Tangkap, adili sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika memang kecurigaan saya tadi, ada beberapa hal tadi, 8 atau 10 saya lupa, itu betul-betul terlaksana, itu sudah gila, luar biasa sudah kayak gitu tuh. Dan bangsa ini pasti hancur. Karena apa? Karena diurus oleh rezim para pendosa, gerombolan para pendosa. Itu mana sekarang kalau begitu? Lah kok malah sekarang yang dituduh
gerombolan adalah TNI oleh salah satu anggota partai besar. Apa ini? Sekali lagi saya menghormati lah anak-anak teman-teman mahasiswa pada demonstrasi. Mereka sedang belajar mencintai bangsa dan negaranya. Karena yang diangkat memang isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Mereka nantinya yang bakal membawa bangsa ini. Lebih bagus dibawa oleh para pendemo itu daripada negeri ini dipandu dan dibawa oleh para pendosa. Lebih baik kita serahkan masa depan bangsa dan negara ini pada masa depan para pendemo yang sekarang ini daripada diberikan kepada para pendosa. Pokoknya hidup mahasiswa. Nah, kalau saya boleh mengusulkan kepada para mahasiswa, kalau misalnya benar-benar ini masih akan dipompa terus, susupi saja dengan tuntutan bongkar skandal Satgasus Merah Putih. Dari mana uangnya, gimana cara mendapatkan uangnya, dan untuk apa? Tambahin itu. Mumpung aman demonya. BBM itu ya? Iya, mumpung aman demonya. Misalnya itu demo itu memang dimanfaatkan untuk menutupi kasus bongkar Satgasus Merah Putih tadi itu. Sekali lagi harus bongkar skandal Satgasus Merah Putih. Jadi saya tegaskan ya, bahwa saya sangat menghormati teman-teman adik-adik mahasiswa pada demonstrasi dengan tuntutan turunkan harga BBM. Tapi kalau boleh saya sarankan, tunggangi isu itu atau tambahi isu itu dengan bongkar skandal Satgasus Merah Putih. Lanjutkan. Di sini nanti sekaligus teman-teman sekalian, para mahasiswa akan menyelamatkan masa depan bangsa. Karena kalau ini tidak terbongkar dan kemudian cita-cita Satgasus yang saya duga itu tadi itu benar dilaksanakan, udahlah, hancurlah negeri ini. Mudahara kowe doan. Wes. Udah, habislah negeri ini. Rampung. Situasi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja ini akan menuju pada kehancuran bangsa dan negara. Pasti itu. Dan mungkin terjadi. Dan kalau istilahnya mungkin ya mungkin terjadi. Pasti bisa terjadi. Kalau ini kita biarkan. Kalau kecurigaan 8 atau 10 kecurigaan yang saya sampaikan tadi itu tidak terantisipasi dengan baik oleh TNI misalnya, sudah pasti terjadi bahwa negeri ini, masa depan negara ini, bangsa ini akan dibekang oleh para pendosa. Kalau dugaan atau indikasi dari politik jadi di Ethiopia tadi dari rakyat kemudian diadu domba dengan TNI, itu apakah sudah ada indikasi atau sudah pernah terjadi ya kan? Ya, sejauh ini saya belum melakukan penelitian itu, itu cuma kecurigaan saya dari fenomena-fenomena yang terjadi, bisa jadi nanti akan sampai ke situ. Kenapa demikian? Karena tinggal TNI yang menjadi lembaga kuat, maka jangan sampai lebih kuat dari rejimnya para pendosa. Maka dihancurkan dengan cara apa? Merontokkan eksistensi TNI di mata masyarakat. Nah, ini yang kehilangan masyarakat, nanti kehilangan TNI. Dan akhirnya TNI juga kehilangan masyarakat. Gimana? Wong sudah diadu domba sama ormas-ormas kok. Maka saya berharap kepada ormas-ormas tetap kompak dengan TNI, tetap kompak dengan polisi yang
memang betul-betul para penikmat surga masih ada. Di kepolisian masih banyak yang baik, yang saya sebut sebagai polisi-polisi para penikmat surga itu. Kan ada salah satu jenderal bintang 3, tidak perlu kita sebutkan namanya, sampai ngomong kepada Kapolri, kalau Sambo tidak dipecat, tidak diberhentikan, maka saya mengundurkan diri. Itu polisi luar biasa itu polisi penikmat surga itu. Insya Allah naik surga. Ya, ganti saja yang namanya polisi-polisi itu yang memang masuk di dalam kategori rejim para pendosa di kepolisian. Udah ganti aja. Apa itu? Presiden punya hak untuk itu, tinggal sekarang presidennya berani apa tidak menjalankan konstitusi. Tapi anu deh, Mas Bintaro, ada suatu kelompok yang sudah terdidik secara sistematis, baik secara moral maupun spiritualnya itu, yang sekiranya itu cocok untuk menggantikan eksistensi dari Polri jika sudah terjadi permasalahan sedemikian rupa. Pramuka. Nah, itu kalau dikontestasikan antara tadi, kalau kita kontestasikan antara polisi, oknum polisi para pendosa yang masuk di dalam jaringan Satgasus Merah Putih tadi dengan Pramuka, ya HP Pramuka. Nah, maksud saya gitu. Ya HP Pramuka, gitu loh. Ya HP Pramuka dibanding para pendosa tadi itu. Serana PE sudah tidak mencerminkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ya sudah, buang aja, berhentikan, entah itu dengan hormat atau tidak hormat, bukan diplomasi politik teman. Kalau demikian, kondisi kita yang akan menuju 2024 kalau kita bandingkan dengan kontestasi 5 tahun sebelumnya, ini kita lebih berbahaya, lebih darurat. Kontestasi politik tahun 2019 dengan 2024, jika apa yang saya duga itu benar, ya jauh. Kontestasi politik tahun 2024 ini sekali lagi akan berjalan lebih buruk dan lebih busuk jika kecurigaan saya tentang tugas-tugas dan kewajiban Satgasus Merah Putih tadi seperti yang saya duga di depan tadi akan lebih buruk dan tidak objektif pasti. Maka harus dihentikan jauh hari sebelum peristiwa kontestasi politik di 2024 tadi. Sejak sekarang harus segera dilaksanakan. Tapi kalau kemudian masyarakatnya juga diam saja dan sebagainya, ya agak sulit. Maka semuanya harus membangun satu semangat bagaimana mencintai bangsa ini, bagaimana mencintai negara ini. Dengan cara apa? Membangun sikap kritis kepada para pendiri, kepada para pemimpin bangsa dan negara ini. Itu kita mengingatkan. Kayak demo mahasiswa turunkan harga BBM, baik itu mengingatkan bahwa ada rakyat yang dicelakai atau dicederai biaya hidupnya dengan naiknya harga BBM. Ya kan sebenarnya juga tidak ada salahnya ketika pemerintah melakukan rasionalisasi harga BBM, karena lebih rasional. Kemudian ketika turun, ya sudah turunkan, nggak usah malu.
Jadi ada rasionalisasi harga BBM misalnya begitu. Habis itu baru setelah ini perjuangan turunkan perjuangan rasionalisasi harga BBM tadi sukses, artinya harga BBM akhirnya turun lagi. Nah baru isu yang kedua, bongkar skandal Satgasus. Udah itu paten itu, pecat siapapun yang terlibat, apapun jabatannya, dimanapun lembaganya, pecat semuanya, berhentikan dengan tidak hormat. Sudah, dia sudah menjalankan sesuatu yang tidak terhormat toh, dan melanggar konstitusi di tubuh Polri kok. Ya toh? Ya gimana orang sekarang itu polisi itu kan harus mengkawal pasal-pasal ini, misalnya pasal judi 303. Lah kok ini malah melindungi perjudian? Padahal seharusnya lembaga ini yang bertanggung jawab atas hapusnya, hilangnya perjudian di Indonesia. Lah kok malah ini malah melindungi? Dobol namanya, asu, termasuk prostitusi dan prostitusi, bisa jadi prostitusi juga, kasus korupsi itu. Iya, kasus korupsi. Ya. Kemudian TPPU itu juga kasus-kasus yang Iya, udah tegas saja. Tegas bukan masalah suka atau tidak suka. Melanggar Undang-Undang Dasar 45. Judi itu melanggar pasal 303 sudah jelas. Ya, narkoba itu sudah melanggar juga. Sudah bubarkan, jangan malah dilindungi. Ya gimana tidak dilindungi orang sekarang beredar minuman narkoba itu beredar sedemikian rupa, dan ini oknum-oknum yang terlibat di dalam Satgasus tadi pasti tahu, tapi apa mereka mau membubarkan? Gak mungkin karena dapat ini. Sekali lagi bukan karena saya tidak suka kepada polisi, tetapi benar bahwa saya tidak suka polisi yang memang masuk di dalam rezim para pendosa itu, dalam kelompok para pendosa, kelompok polisi para pendosa tadi. Nggak baik itu. Ini rasa cinta kasih sayang saya kepada polisi, pada institusi polisi itu. Dan jangan coba-coba mengadu domba antara ormas dengan TNI. Ini bagian dari rasa cinta saya kepada ormas dan rasa cinta saya kepada institusi TNI. TNI itu milik kita, milik saya juga. Kalau ketika ini akan terganggu ini, kita harus juga ikut bela, ikut memberikan sikap kritis kepada para beliau yang memiliki otoritas kebijakan di tubuh TNI. Selama ini kita kan ditakut-takuti ya dengan hantu komunisme bangkit lagi, khilafah yang akan merongrong. Padahal kenyataan kalau ini benar-benar kenyataannya begini, ini bukan lagi merongrong, ini sudah ngendas-ndas, ini sudah mengangkangi negara kan begitu. Ya sudah memang berniat menghancurkan negara. Itu orang enak dengan enaknya itu khilafah. Misalnya kayak definisi khilafah adalah orang yang batuknya hitamnya dua, yang pakai sorban, yang pakai katak congklang. Ya belum tentu. Kalau menurut saya itu semua orang yang hidup itu ya khilafah. Kalau saya mengartikannya ya khilafah itu ya bagaimana kalian bisa hidup dengan sopan santun, ganggu, toto kromo, subosito, berbudi pekerti, itu khilafah. Maka kalau orang itu sudah bisa toto kromo dalam hidupnya, kemudian ganggu, budi pekerti baik, itu dia akan bisa menjadi khalifah yang baik di muka bumi ini. Kalau saya mengartikan seperti itu, tapi nggak tahu diskusi definisi khilafah dari elit politik tertentu bagaimana. Kalau saya sekali lagi mengartikan khilafah itu jadi manusia itu yang hidup di dunia ini ya semuanya khilafah. Itu artinya bahwa manusia yang hidup di dunia ini di dalam menjalankan pergaulan hidupnya harus tahu sopan santun, toto kromo, subosito, unggah-ungguh, budi pekerti. Maka kalau sudah bisa menjalankan dengan cara seperti itu,
orang itu pasti akan menjadi khalifah yang baik di muka bumi, menjalankan sebagai khilafah. Itu menjalankan agama sesuai dengan syariat-syariatnya. Syariatnya apa? Islam misalnya saya. Sekali lagi, Islam itu rahmatan lil alamin. Maka kita Islam itu, umat Islam itu ya harus menghormati apapun yang terjadi, apapun yang ada di muka bumi ini, di alam ini. Menghormati, sopan santun kabeh. Gak ada saling mencaci, gak ada saling mendiskriminasikan. Aku double namanya kayak gitu, hanya judul kayak gitu. Maka juga jangan kemudian mengartikan khilafah itu mesti yang dikit-dikit teriak takbir, nanti cair kayak gitu. Jangan gitu, bukan yang seperti itu. Apa ya sopan santun ganggu tata krama bujuk berbujuk kerti. Tepos liro, rasa rumangsa, maka sekali lagi pasti akan bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Mati ada. Mati karo kabeh wong. Berarti sulit ya Anda? Sulit gimana? Sulit sebagai bangsa dan negara. Sulit menjadi bangsa dan negara Indonesia. Gampang. Sebenarnya gampang. Jalankanlah sebagaimana undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Sudah itu nggak usah reko-reko. Gampang sebenarnya. Makanlah undang-undang itu hingga kita merasa nikmat menjalani undang-undang itu. Hingga akhirnya kita tidak merasa ketika kita berbuat baik itu tidak merasa bahwa kita sedang menjalankan perintah undang-undang. Gitu loh. Jadi gampang. Sekali lagi jalankanlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Republik ini. Makanlah itu undang-undang sebaik-baiknya agar bisa menjadi nafas kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang baik, ya itu tidak karena kita sedang takut diancam oleh undang-undang atau oleh pasal, tapi antara peraturan perundang-undangan itu dengan apa yang ada di dalam niat diri hati kita itu sudah menyatu menjadi sebuah kebutuhan, gitu loh. Tidak perlu lagi kita kemudian dituntun, kalau sudah begitu tidak perlu lagi kita hidup bernegara itu dituntun oleh undang-undang, karena undang-undang itu sudah berada dan menyatu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita tidak judi, ya bukan karena kita takut pasal 303, bukan, karena kita memang tidak suka judi, memang bukan perilaku kita. Ya memang gak mau seneng judi ya. Jadi bukan karena kita mau menghindari atau takut dengan pasal 303, enggak. Karena memang nggak judi. Kayak saya misalnya, mohon maaf, aku harus judi nek judi pakai kartu remi ora iso aku remi iki. Jane ya nyesal aku ora iso remi iki. Aku isone gaple biyen, sekarang lupa malah. Gak bisa. Nah sekarang dimanapun itu ada judi, ada judi di titik manapun bisa dijadikan menjadi objek perjudian nih. Orang sabung ayam digerebek karena dijulukai judi, padahal juga belum tentu loh kan itu kalau dengan uang, karena dia misalnya hobi, ya toh? Hobi sabung ayam, belum tentu pakai judi itu. Dan sekarang kenapa? Sekali lagi saya sampaikan, di TV itu ada adu manusia sampai berdarah-darah.
Ngopo ora digerebek? Ya karena itu olahraga. Olahraga andasmu ya belum tentu loh itu hanya sekedar olahraga. Bisa jadi yang terjadi di luar ruang ring tadi itu Jadi ajang perjudian. jadi ajang perjudian. Adu manusia tadi jadi ajang perjudian, dan itu berlangsung di luar ring gitu loh. Habis diadu berdarah-darah, berpelukan. Ini perilaku apa nih? Dan di TV lagi. Bisnis pertumpahan darah. Bisnis pertumpahan darah. Mendidik anak-anak menjadi lebih sarkas, lebih anarki. Secara psikis seperti itu. Agak baik. Katanya dampingilah anak-anak nonton TV, tetapi TV sendiri menyelenggarakan acara-acara seperti itu kok. Menjadi idola anak-anak bagaimana? Dan sekarang menjadi idola anak-anak. Bisnis pertumpahan darah tadi itu tidak menutup kemungkinan ketika dia di sekolah dia kepingin melakukan apa yang baru saja ditonton di TV. Kalau anak-anak kan nggak ada yang suka dulu ayam. Ya, pasti orang tua yang sudah dewasa. Jadi saya kira begitu. Ya, terima kasih Dan PS. Demikian tadi perbincangan kita dengan Dan PS. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam sehat. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.